Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari ini Jumat tanggal 23 Februari 2024. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami hendak membaca firman-Mu lagi di pagi hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini ialah dari kitab Sakaria pasal 11 ayat 15 sampai 16. Demikian bunyinya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandil, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pagi ini adalah Tuhan menghukum dengan gembala pandil. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gembala yang baik dan berintegritas pasti akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Sementara gembala yang pandir pasti tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dalam hatinya suatu saat nanti dia akan menjual dan meninggalkan domba-domba itu. Kenyataan ini ada dalam bacaan kita hari ini, yaitu akibat perilaku dari gembala yang pandir. Maka umat Tuhan Allah sebagai domba disesatkan olehnya. Karena Yehuda dan Israel tidak mengindahkan seruan Sakaria, dikiaskan dengan tongkat ikatan antara Yehuda dan Israel telah dipatahkan, maka Tuhan Allah justru menghadirkan gembala yang pandir sebagai hukuman. Aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Saudaraku, keadaan ini menggambarkan bahwa umat Tuhan benar-benar dibiarkan, yang dibuktikan pada masa pembuangan, dan mereka harus menunggu pengasihan Tuhan Allah sampai 70 tahun. Tuhan Allah secara tegas akan menggantikan mereka, yakni para gembala yang tidak bertanggung jawab, dengan menyuruh Sakaria untuk mengambil perkakas seorang gembala yang pandir. Perkakas itu tidak lain adalah tongkat jabatan kegembalaan yang memberi kebanggaan. Tindakan Tuhan Allah ini mengartikan bahwa jabatan kegembalaan bukan lagi karunia yang tetap atau karunia turun-temurun. Sepanjang gembala itu melaksanakan tugas dengan baik, maka pasti Tuhan Allah akan menggunakannya terus-menerus menurut kehendaknya. Firman hari ini mengingatkan kita untuk mengevaluasi diri tentang tugas sebagai orang percaya, baik di dalam keluarga maupun dalam pelayanan gereja, terutama sebagai keluarga pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, dan pendeta. Kenyataannya, tugas penggembalaan itu tidak hanya mulia, tetapi menuntut tanggung jawab yang benar, terutama untuk membawa umat Tuhan supaya tetap taat dan setia kepadanya. Dibutuhkan keteladanan hidup seorang gembala sesuai dengan yang diteladankan oleh Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu sebagai gembala, jadilah
gembala yang baik. Dan sebagai domba, jadilah domba yang penurut. Ingat dan tanamkan dalam hati kita bahwa kalau kita sakit akan disembuhkannya. Kalau kita tersesat, Dia akan mencari, akan menemukan dan akan membawa kita pulang. Percayalah dengan sungguh kepada Gembala agung dan mulia itu. Tetaplah bersyukur karena kasih-Nya dan berkat-Nya akan selalu Ia curahkan kepada yang taat dan setia. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Tolonglah kami agar dapat menghayatinya dengan baik dan dapat melakukannya dengan baik pula dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini. Tuhan kiranya memberkati tugas dan kerja kita. Shalom.